Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah pemodelan sistem informasi di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas lagi tentang UML, lebih khusus tentang use case diagram. Perlu saya sampaikan bahwa kemarin saya sudah memberikan tugas untuk membuat use case diagram sistem ATM. Nah, jawabannya sebenarnya ada di pertemuan ini. Kira-kira seperti itu. Presentasi ini masih sama, referensinya adalah dari Pak Romi Satrio Wahono. Silakan teman-teman jika ingin mendapatkan slide-nya secara keseluruhan bisa merefer ke link yang saya cantumkan di sini. Fungsi use case ini adalah untuk mengidentifikasi proses bisnis dari klien yang akan kita buatkan software-nya atau sistemnya. Di awal kembali disampaikan bahwa dalam fase sistem analis dan sistem desain, korelasinya seperti ini. Boundary control entity itu dikontrol, itu nanti akan dibuat class diagram. Boundary akan menjadi user interface diagram. Kemudian entity akan menjadi data model. Nah, use case itu sendiri adalah rangkuman yang berupa satu gambar. Jadi keseluruhan fungsional sistem dirangkum dalam satu gambar, single picture. Semua use case itu bagian dari suatu sistem yang sedang dimodelkan. Use case merepresentasikan satu aktivitas diskrit yang akan dilakukan oleh user dalam sistem tersebut. Use case diagram menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh sistem. Apa yang akan dilakukan oleh sistem. Dan use case diagram ini adalah satu bahasa komunikasi yang baik antara sistem analis dan user dalam menyampaikan kebutuhan akan sistem. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang sintak dalam menggambarkan use case diagram. Yang pertama, aktor, simbolnya seperti ini. Ini adalah orang atau sistem yang mendapatkan manfaat dari sistem, atau intinya aktor orang atau sistem yang berinteraksi dengan sistem yang akan kita bangun. Kemudian use case simbolnya seperti ini. Ini menggambarkan satu fungsional dari sistem. Jadi satu fungsi sistem diwakilkan dengan satu use case diagram. Kemudian ini hubungan-hubungannya. Ada hubungan asosiasi, include, extend, dan generalization. Asosiasi simbolnya garis lurus, include simbolnya garis panah, titik-titik, ada tulisannya includes. Extend, garis panah, ada tulisannya extend. Generalisasi itu garis panah saja dengan tidak putus-putus. Penjelasannya di slide berikutnya. Pertama, mengenai simbol use case. Tadi disampaikan bahwa ini adalah satu fungsionalitas dari sistem. Dapat di-extend atau diperluas ke use case yang lain. Kemudian use case ini diletakkan di dalam sistem atau di dalam boundary atau batasan dari sistem. Jadi nanti sistem itu digambarkan dengan satu kotak besar dan use case ini dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Tulisan di dalam use case ini merupakan kata kerja. Kata kerja atau frase kata benda. Non-phrase gitu ya. Kemudian sistem boundary adalah sebuah kotak, simbolnya kotak besar. Dia nama sistemnya bisa di atas dari kotak itu atau di dalam kotak tersebut. Merepresentasikan skup dari sistem, sedangkan aktor itu diletakkannya di luar dari kotak ini, di luar dari skop sistem. Kemudian aktor.
Aktor adalah orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang kita bangun. Simbolnya seperti ini. Nah, nanti untuk membedakan aktor ini adalah orang atau sebuah peran, atau aktor ini sebuah sistem lain digambarkan dengan kepalanya hitam. Ini menurut Pak Romi. Kemudian ini merupakan satu role juga bisa, jadi bukan cuma satu orang, tapi satu peran dari user. Biasanya aktor ini memberikan input atau menerima output atau kedua-duanya. Kemudian relasi asosiasi. Ini menghubungkan antara aktor dan use case. Simbolnya garis lurus, two-way communication. Jika one way, maka digunakan tanda panah. Simbolnya seperti ini. Kemudian relasi extend. Extend use case to include optional behavior. Jadi ini nanti fungsinya untuk mengextend ke satu fungsi opsional, ya. Arrow point atau arah panahnya dari extension use case ke base use case. Jadi dari extension use case ke base use case. Seperti itu, ada tulisannya extend. Include. Include ini menggambarkan include condition dengan use case yang lain. Arah anak panahnya dari base use case ke include use case. Jadi kebalikan dari extend. Arah panahnya dari base use case dulu, baru ke include use case-nya. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di contoh. Generalization ini use case spesial untuk menggambarkan yang lebih umum. Arah panah dari yang spesial atau yang khusus ke yang umum. Yang khusus ke yang umum. Yang khusus ke yang umum. Kemudian ini contoh-contoh. Nah, contoh pertama ini adalah contoh tentang appointment system. Digambarkan secara sederhananya ada 3 aktor dan ada 3 use case atau 3 use case ya. Kotak biru ini menandakan boundary dari sistem dan ini adalah nama sistem yang dibangun. Aktor pertama adalah pasien, di mana pasien memiliki use case make appointment. Kemudian manajemen memiliki use case produce schedule information. Dan dokter mempunyai use case record availability. Ini masih digambarkan dengan cara sederhana. Satu aktor langsung garis lurus asosiasi dengan use case-nya. Pengembangannya seperti ini. Kita tahu bahwa pasien bisa jadi ada pasien lama, ada pasien baru. Jadi di sini digambarkan pasien baru, pasien lama. Ini pengembangan sementara. Dan kita kembangkan lagi lebih detail. Ada extend dan include relationship. Di sini ada pasien, ada new pasien, ada old pasien. Kalau new pasien berarti dia ketika make new appointment, dia akan create new pasien dulu. Jadi di include ya. Karena dia pasien baru, maka dia harus mendaftar sebagai pasien baru dulu gitu. Nah, untuk pasien lama make all appointment ya langsung aja gitu. Tidak ada include untuk membuat pasien baru. Nah, kedua-duanya ini adalah make appointment, di mana ini adalah extend dari make payment arrangement. Nah, ini ada extend juga, update patient information, extend make all patient application. Ini juga manajemen, produce schedule information, include manage schedule, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang lain secara lebih detail. Di sini ada perawat melakukan persetujuan, ada pasien lama membuat janji konsultasi untuk pasien lama, extend mengupdate data pasien lama, kemudian membuat janji konsultasi. Nah, kemudian pasien baru ini membuat janji konsultasi untuk pasien baru, include membuat kartu pasien. Ini pengembangan dari yang
Kita coba studi kasus yang kemarin buat tugas tentang ATM. Ini versi paling simpelnya. Ini ada boundary-nya sistem ATM. Nasabah bisa ngapain aja? Nah, cara berpikirnya begitu secara sederhananya. Nasabah itu bisa ngapain aja? Oh, bisa memasukkan PIN, bisa ngecek saldo, bisa ngirim uang, bisa ngambil uang, dan logout. Ini versi simple. Kita masukkan include dan extend-nya. Nasabah memasukkan kartu, include memasukkan PIN. Nasabah melakukan transaksi, extend dari mengecek saldo, mengambil uang, dan mengirim uang. Nah, ini semua adalah use case dari sistem di luar ATM, yaitu sistem core banking. Sistem core banking itu mampu melakukan cek saldo, ngambil uang, dan ngirim uang. Nasabah bisa melakukan logout. Petugas bisa mengupdate informasi kotak deposit. Ini versi yang sudah include dan extend. Kita lihat tadi ada kotak, ada aktor yang hitam. Itu adalah perbankan. Perbankan secara detailnya seperti ini. ERP, perbankan, sedangkan ini adalah sistem ATM-nya. Sistem ATM, cek saldo, ngirim uang, mengambil uang. Sebenarnya ini adalah use case dari sistem perbankan. Mengambil uang, cek saldo, uang, mengirim uang. Nah, ini adalah versi normal yang biasanya teman-teman deskripsinya hanya seperti ini ya. Nasabah memasukkan kartu, include memasukkan PIN. Nasabah mengecek saldo, sistem perbankan ngecek saldo juga. Gitu ya. Ini yang sederhananya. Ini bisa nggak? Ya, bisa. Ini versi normal. Bisa, tapi mungkin dalam aplikasinya belum tergambar yang sebenarnya. Nah, kemudian ini adalah caranya di dalam menggunakan Enterprise Architect untuk untuk membuat use case. Pertama, setelah kita buka Enterprise Architect, kita bikin new package. Kita namain package 1, misalnya create diagram. Itu kita buat use case diagram, create diagram. Nah, setelah itu ada banyak pilihan di dalam membuat new diagram. Kita bisa pilih, ini ada banyak. Misalkan kita pilih UML behavior karena kita akan membuat use case diagram, maka kita pilih use case. Kemudian selanjutnya kita isi properti-propertinya. Dan jadilah seperti ini, nasabah. Kemudian nasabah kita buat sistemnya juga. Lalu aktor ini kan kita buat use case, kita pilih asosiasi. Jadilah seperti ini. Ini asosiasi semua.